Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Apakah siap untuk belajar? Siap Pak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pauli memimpin doa. Siap, bro. Berdoa mulai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Nina mau memimpin lagu Indonesia Raya? Ya, silakan maju ke depan. Kita akan silakan teman-teman berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada ketukan keempat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang Bapak absen dulu ya. Pauli, Hadir, Pak. Nina Noviana, Hadir Pak. Siti Halimah, Hadir Pak. Putri Lestari, Hadir Pak. Susiani, Hadir Pak.
Nur Samsi. Hadir Pak. Siti hati-hati kemana ini nah? Kasih Pak. Oh, sakit. Udah ada suratnya? Ada tadi Pak. Nah, baiklah anak-anak. Bagaimana keadaannya pagi ini? Masih sehat kan? Masih Pak. Nah, Bapak kembali memotivasi kalian untuk selalu menjaga kesehatan karena di masa pandemi ini harus kita patuhi protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatannya? Yang pertama, tetap memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Nah, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Di SMP juga pernah belajar, di materi sebelumnya juga pernah belajar. Kita sedikit tentang gerak. Masih ingat tentang gerak? Siapa yang mau menjelaskan sedikit tentang gerak? Apa yang kalian ketahui tentang gerak? Ya. Gerak adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu benda. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira gerak terjadi kalau misalnya Pauli coba maju ke depan. Pauli kenapa pakai sendal? Oh, kaki saya sakit Pak. Oh, sakit. Ya, Pak. Sudah minta izin tadi sama guru piketnya? Sudah Pak. Sudah. Coba bergerak 3 langkah ke depan. Apakah itu dinamakan gerak? Iya Pak. Ya, bagus. Mundur kembali. Nah, sekarang Pauli apakah tadi berpindah posisinya? Iya. Pindah. Sekarang Pauli tetap di tempat. Coba gelengkan kepala ke kanan atau ke kiri. Apakah itu bergerak? Iya. Bergerak. Apa perbedaan gerak yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama berpindah tempat, Yang kedua? tidak. Nah, Tetap pada posisi. tetap tapi juga bergerak. Kepalanya kan juga bergerak. Jadi perubahan posisi bukan hanya posisi tetapi keadaan tubuh pun juga ikut bergerak. Nah, terima kasih Pauli. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Silahkan perhatikan dahulu poin-poin yang Bapak tampilkan pada hari ini. Judulnya adalah gerak lurus beraturan. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar? Ada terlihat sesuatu di sana? Apa? Mobil bergerak di jalan yang lurus. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana karakteristik GLB, grafik pada GLB dan persamaan pada GLB. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis besaran-besaran fisik pada GLB dengan kecepatan konstan dan GLBB pada percepatan konstan. Tujuan yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran menerapkan discovery learning, peserta didik mampu menelaah besaran fisik pada GLB. Kemudian melalui kegiatan pembelajaran menggunakan RKPD, peserta didik mampu mengkorelasikan grafik hubungan antara GLB. Dan terakhir, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu membuat sketsa hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Sekarang coba amati video berikut ini. Coba perhatikan video berikut ini.
Sudah terlihat video di depan? Sudah. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Kereta api. Kereta api berjalan pada rel. Kira-kira bagaimana kecepatan kereta api? Ya, beraturan karena selalu tetap. Nah, pada video tersebut terlihat kereta api berjalan pada rel lintasan yang lurus. Kira-kira selain kereta api, apa kegiatan yang kira-kira kecepatannya tetap? Pernah lihat tol? Pernah. Tol itu kan berada pada jalan yang lurus. Kira-kira kecepatan tol tetap atau berubah? Tetap. Nah, ketika kita mengerem, kira-kira kecepatan kita bertambah atau semakin berkurang? Berkurang. Apakah kecepatan tidak tetap? Tidak. Kalau ketika mengas, kecepatan kita tetap atau bertambah? Bertambah. Nah, pada pembahasan kali ini yang kita pelajari khusus untuk yang gerak lurus beraturan. Contohnya tadi pada video adalah kereta api. Nah, sekarang semua penilaian pada pagi hari ini Bapak nilai mulai dari sikap kalian tadi, mulai dari membaca Al-Quran, membaca doa, kemudian nanti kita akan mengadakan percobaan untuk mengisi LKPD yang telah Bapak siapkan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Perhatikan petunjuk pengisian LKPD tersebut. Langkah pertama, tolong isi di kelompok siswa. Coba lihat. Buat namanya di kelompok halaman pertama. Itu kan ada kelompok siswa. Isi nama dulu. Namanya ditulis. Ya. Di kelompok siswa tulis nama. Nina satu kelompok dengan Halimah. Tulis di sana Nina, ya. Buat nama pribadi dulu. Isi secara pribadi dulu. Nina buat namanya Nina, si Halimah juga buat si Halimah. Nanti baru dikumpulkan per kelompok. Secara pribadi tulis dahulu. Sudah diisi? Nah, sekarang coba kita lihat LKPD pada halaman Ke-3 terlebih dahulu. Nah, di sana sesuai dengan video yang sudah Bapak tampilkan tadi, yaitu tentang kereta api. Sekarang pada halaman 4. Nah, kita adakan percobaan pada kelompok masing-masing. Coba lihat di depan papan tulis terlebih dahulu. Di sini ada simulasi PEC namanya, dengan situs Mondar Mandir judulnya. Nanti per kelompok maju ke depan berdua yang akan kita variasikan sesuai dengan tabel. Coba lihat. Tabel halaman 5. Nampak halaman 5? Nah, Bapak contohkan satu terlebih dahulu. Ambil pengenalan. Di sini ada, kita riset dulu mulai dari 0. Ada posisi, kita ubah angka posisi misalnya 6. Sudah diubah di sana, terlihat. Nanti coba play sampai waktu tertentu. Coba lihat 0,0 detik berubah stop. Nah, yang akan kalian catat nanti adalah panjang lintasan. Berapa posisinya? 8. Berarti nomor 1 isinya nanti 8,2. Waktunya yang di atas 1,4. Kecepatannya yang di sini 6. Apakah sudah paham? Paham. Sekarang Bapak persilahkan kelompok Pauli dan Putri untuk maju ke depan. Reset semua aja. Reset semua aja. Kecepatannya nggak bisa serah. Putri.
dicatat nanti ya. Catat dulu kecepatan berapa. Play. Pasangan nama stop. Catatkan stop. Langsung ganti lagi kalau reset lagi. Ya. Sekarang udah grafik. Pencet yang grafik yang bawah. Grafik yang pencet. Kalau ya berapa tadi kecepatannya? Ikuti kecepatannya tadi yang sudah dicatat. Baik, Pak. Ya. Sampai waktunya berapa tadi? Waktunya 1,2. Ya, sampai 1, stop. Nah, ikuti catat. 1,3 nggak apa-apa, tambah 1 lagi. Paham? Ini. Yang ini sih yang berapa? Kecepatannya udah tahu. Tidak kecepatan. Kecepatannya 4. Waktunya 1,5. Stop. Nah, buat grafik. Lagi bikin waktunya. Itu bagus. Nah, silakan duduk kelompok Putri sama Pauline. Silakan diskusikan hasilnya di kelompok masing-masing. Lanjut kelompok Susi sama Nur Samsi. Silakan maju ke depan. Ambil pengen alam dulu, pengen alam. Ya, geser ke pengen alam. Sini. Pengen alam. Pengen alam. Ya. Ambil reset semua. Nah, ya. Ya, kecepatannya ganti angkanya. Terserah. Nah ini Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Dua kali, Pak. Dua kali. Nah. Berapa? Grafik. Itu dasar sisi. Catat sih. Nah, sesuaikan dengan apa yang tadi. Untuk reset semua. Reset semua. Ya. Ikutin tadi. Berapa kecepatan mas? 6. Waktunya tadi apa? Play. Play di bawah. Sampai berapa waktunya? Katanya? 1,6 wajar. 1,6. Ya, play aja. Ambil 1,6 baru stop. Belum. Stop. Udah. Buat gambar grafik mas. Satu lagi. Kecepatannya reset dulu.
Masuk. Berapa? Dia 6,7. Berapa kecepatan? 6,7. Kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 3. Waktu 2,1 2,1. sampai 2,1. Stop. Udah Pak. Silakan duduk untuk kelompok Nur Samsi dan Susiani. Lanjut kelompok Nina dan Siti Halimah. Pengenalan dulu. Pengenalan. Reset semua. Ya. Ya. Kecepatan. Siram. Ya. Play. Ya. Nggak apa-apa. Nanti play aja dulu. Stop. Nah, catatnya. Posisi yang 5,4 satu dulu. Nah. Satu lagi yang belum selesai semua. Belum berapa? Belum. Reset semua. Ya. Ikuti yang tadi. Nah, berapa kecepatannya? Ya. 2. Ayo tambah. 5. Lanjut. Sampai berapa waktu? Waktunya 1,1. Sampai 1,1. Stop. Enggak apa-apa. Yang penting grafiknya. Kita. Udah catat. Grafiknya berapa? Ambil dulu yang nomor 8. Yang kedua berapa? 2. Mbak aja. Nah, silahkan duduk kelompok Nina dan Siti Halimah. Nah, setelah kita mengumpulkan data, sekarang silahkan duduk per kelompok, susun mejanya per kelompok. Untuk mendiskusikan hasil yang tadi, susun mejanya per kelompok. Dekat kanan. Silakan isi dan olah data pada tabel nomor 7, 8, 9 dan seterusnya. Ini juga di sini. Lanjut ke nomor 10 kalau sudah selesai. Isi sampai nomor 12. Nah, ya.
Hasil kerja kelompoknya juga Bapak nilai ya. Tolong diisi. Semakin lama semakin lama waktu tempo bisa sampai berapa sih ya sampai kecepatannya berapa pun waktu yang dibutuhkan. Nah. Nah, setelah kalian mengolah data di kelompok masing-masing, sekarang Bapak persilahkan perwakilan anggota kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok Susi dan Samsi, siapa yang mau maju? Salah satu maju ke depan atau berdua juga boleh. Salah satu sebagai moderator, satu lagi sebagai pembawa materinya, menunjukkan hasil kelompoknya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Berdasarkan grafik jarak dan waktu pada nomor 1, bagaimanakah hubungan
jarak terhadap waktu. Semakin jauh jaraknya, maka semakin lama juga waktunya. 11. Berdasarkan grafik kecepatan dan waktu pada soal nomor 2, bagaimanakah hubungan kecepatan dengan waktu? Semakin lama waktunya, maka kecepatannya tetap atau tidak berubah. Nomor 12. Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimanakah karakteristik gerak lurus beraturan? Gerak yaitu gerak lurus beraturan atau tidak berubah. Semakin cepat kecepatan, maka semakin lama waktunya. Semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktunya. Begitu juga semakin lama waktunya, maka kecepatannya tetap atau tidak berubah. Begitulah hasil persentase kami. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok Mersansi dan Susiani. Kelompok lain ada yang menambahkan atau ada yang berbeda jawabannya? Ada. Silakan yang lagi sama Siti Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menambahkan keterangan dari kelompok Susi dan Samsi. Nomor 10. Berdasarkan grafik jarak dan waktu pada soal nomor 1, bagaimanakah hubungan jarak terhadap waktu? Semakin lama waktu tempuh, maka jarak yang ditimbulkan semakin jauh. Semakin jauh. Berdasarkan grafik kecepatan dan waktu pada soal nomor 2, bagaimanakah hubungan kecepatan dengan waktu? Berapapun waktu yang dibutuhkan, kecepatannya tetap atau konstan. Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik gerak lurus beraturan? Berdasarkan grafik kecepatan dan waktu pada soal nomor 2, bagaimanakah hubungan kecepatan dengan waktu? Berapapun waktu yang dibutuhkan, kecepatannya tetap atau konstan. 12. Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik gerak lurus beraturan? 1. Lintasan yang lurus. 2. Kecepatan tetap. 3. Tidak ada percepatan. Ya, terima kasih. Terima kasih, sekian dari kami. Nah, beri aplaus untuk kelompok Nina dan Siti. Kelompok Pauli dengan Putri bagaimana? Ada tambahan? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan menambahkan hasil presentasi dari kelompok Nina Noviana. Berdasarkan grafik kecepatan dan waktu pada soal nomor Berdasarkan grafik jarak dan waktu pada soal nomor 1, bagaimanakah hubungan jarak terhadap waktu? Semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan grafik dan kecepatan waktu pada soal nomor 2, bagaimanakah hubungan kecepatan dan waktu? Ya. Buat itu grafik apa?
Dari percobaan yang telah dilakukan, bagaimana karakteristik jarak lurus beraturan? GLB percepatannya 0 dan kecepatannya tetap. Baiklah, ini hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas untuk kelompok Pauli dan Putrinya sekali. Ya, terima kasih. Nah, setelah kalian menyatakan permohonan dan sudah menampilkan hasil pekerjaannya di depan kelas, sekarang Bapak simpulkan kembali. Yang pertama, bagaimana karakter GLB? Kecepatannya tetap, percepatannya 0 atau tidak ada. Kemudian grafiknya berupa, kalau hubungan jarak dengan waktu, semakin namanya grafiknya linear, berbanding lurus. Semakin besar, semakin lama waktu, semakin besar juga jarak. Tetapi bagaimana dengan kecepatan dan waktu tadi? Berapapun lama waktu yang dibutuhkan, kecepatannya tetap atau konstan. Nah, kira-kira sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang untuk menguji tingkat KP pemahaman kalian, sekarang kita mengadakan evaluasi atau tes berupa soal yang sudah Bapak siapkan. Siap mengerjakan evaluasi? Siap. Kerjakan secara individu, kembali ke tempat masing-masing. Yang dikerjakan adalah soal nomor 1 sampai 5, tidak usah seterusnya. Tulis nama terlebih dahulu. Soal-soal ini sudah Bapak buat mulai dari yang realita kehidupan sehari-hari, yaitu berpedoman kepada penulisan soal harus berpikir tinggi. Mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5, silahkan kerjakan dalam waktu 7 menit. Langsung buat jawabannya di sebelah kanan tabelnya. Ya. Ya, di sebelah kanan. Kerjakan 1 sampai 5 saja.
Yang sudah selesai boleh kumpulkan. Yang sudah selesai boleh kumpulkan. Ya, silakan maju. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, ternyata ada 2 orang yang dapat 100, yaitu Susiani dan Pauli. Untuk Siti Halimah, ada yang salah, nomor 2. Putri Lestari, terus Putri Lestari juga 100. Terus Samsi salah nomor 2. Ini juga salah nomor 2. Nah sekarang untuk penugasan di rumah, grup WA-nya kita aktifkan. Ada Bapak kirim nanti soal kuis di sana, ada 5 buah pertanyaan. Bapak kasih waktu sampai jam berapa namanya? Jam 10 malam ya. Ada soal penugasan PR di rumah. Paham? Nanti Bapak tunggu sampai jam 10. Silahkan buka di grupnya, grup kelas kita. Nah, kira-kira sampai di sini sudah paham kira-kira? Sudah. Kira-kira manfaat GLB dalam kehidupan sehari-hari tadi seperti apa? Ada pada contoh kereta api dan jalan tol. Kemudian grafiknya berupa garis lurus, jarak dan waktu berbanding lurus. Semakin besar waktu, semakin besar pula jarak yang ditempuh. Tetapi kecepatan, berapapun waktu yang dibutuhkan, kecepatannya selalu konstan atau sama. Percepatannya 0 atau tidak ada. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah materi kelanjutan dari GLB, yaitu GLBB. Silahkan baca-baca dulu di rumah, yaitu tentang GLBB. Sampai di sini paham? Nah, sekarang marilah kita tutup pembelajaran kita. Bapak persilahkan Pauli untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Pauli. Sebelum kita menutup acara pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.